على آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الأساتذة الفضلاء والسادات الفضليات والطالبات الأكارم الكريمات طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu hadis ya. Dan ilmu hadis ini adalah ilmu yang sangat penting karena hadis berkaitan dengan pertama berkaitan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan hadis kita dapat memahami Al-Quran dengan baik. Karena sejatinya hadis memang menjelaskan dan menerangkan maksud yang ada di dalam Al-Quran. Dan hadis ataupun ilmu hadis adalah ilmu yang diperlukan oleh semua orang ya. Bahkan diperlukan oleh semua kalangan ulama. Baik itu ulama tafsir perlu kepada ilmu hadis, ulama fikih perlu kepada ilmu hadis, ulama usul fiqh perlu kepada ilmu hadis ya, dan ulama-ulama lainnya. Baik, langsung kita buka halaman ke-11 ya, langsung halaman 11, ilmu al-hadis wa mabadi'uh ya. Sebelum kita mempelajari ya, suatu disiplin ilmu, maka ada prinsip-prinsip dasar berkaitan tentang ilmu tersebut yang harus kita pahami. Itu yang dikenal dengan al-mabadi'ul ashrah, 10 prinsip disiplin ilmu ya. Maka di sini kita akan menjelaskan tentang ilmu hadis dan prinsip-prinsipnya. Dzakara al-ulama'u annahu yanbaghi li talibil ilmi. Para ulama menyebutkan bahwa para penuntut ilmu harus an yatasawwara al-ilm, harus memiliki gambaran tentang ilmu alladhi yashra'u fi talabihi, yang hendak dipelajarinya. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu apapun juga, kita harus pertama memiliki gambaran yang jelas tentang ilmu itu. Ilmu ini ilmu apa? Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Pentingnya apa? Ya, karena tanpa mengetahui prinsip-prinsip ini, kita tidak akan dapat meraih ilmu tersebut dengan benar ya. Dan kita tidak akan menuntutnya juga dengan cara yang benar. Liyakuna ala basirah, supaya betul-betul ala basirah, betul-betul memahaminya ya. Supaya jelas baginya ya. Jangan sampai nanti keliru ya. Misal mau belajar ilmu nahwu, ketika ditanya ilmu nahwu itu apa, dia bilang ilmu nahwu adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, ini kan kebalik ya. Seharusnya ilmu nahwu adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui i'rab ya, kalimat di dalam bahasa Arab, sehingga dengannya kita bisa memahami nas-nas teks-teks syariat ya, tetapi dia memiliki gambaran yang salah ya. Kayak orang nggak tahu nasi padang
Akhirnya dia mau nasi Padang, ternyata yang dia beli nasi Tegal, warung Tegal. Kan kebalik. Ya, jadi harus betul-betul jelas, ini ilmu ini apa. Ya. Nah, dari mana kita mengetahui dengan jelas ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu apa? Min wadzalika min khilali ma'rifati mabadi'a asyrah. Dan itu dapat kita lakukan melalui ma'rifah, mengenal, mengetahui mabadi' asyrah, 10 prinsip. Ya, 10 prinsip. Wa qad nazamaha al-'allamah Muhammad Ali As-Sabban, dan 10 prinsip ini telah disusun oleh Imam Muhammad Ali As-Sabban dalam bentuk nazam di dalam hasyiahnya ala syarhi al-Mallawi ala as-Sullam. Dalam kitabnya, dalam hasyiahnya terhadap syarah al-Mallawi ala as-Sullam. Faqal inna mabadi'a kulli fannin 'asharah al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdalu hukmu syari'i masailu wal ba'du bil ba'd iktafah wa man daral jami'a hadha syarafa. Ini harus dihafalin ini, ya. Ya. Kasih tanda di situ, harus dihafalin, harus dihafalkan. Ya, nazamna inna mabadi'a kulli fannin 'asharah al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'i masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha asy-syarafa. Artinya apa? Inna mabadi'a kulli fannin, sesungguhnya prinsip-prinsip dasar setiap fan itu setiap disiplin ilmu, asyarah, ada 10. Ya, sesungguhnya prinsip-prinsip dasar setiap disiplin ilmu ada 10. Al-haddu yaitu apa? Definisi. Pertama yang harus kita ketahui, definisi ilmu ini apa? Karena dengan mengetahui definisi kita tahu hakikat ilmu ini apa. Ya. Yang awalnya dia kalau tidak memiliki gambaran yang jelas tentang ilmu itu, sehingga nanti seharusnya dia mau belajar ilmu ilmu tasawuf misalnya, malah belajar ilmu sihir, karena dia nggak tahu ilmu tasawuf itu apa, ketemu dengan orang yang nggak jelas gitu. Nah, tetapi kalau kita mengetahui definisi ilmu itu, kita tahu hakikat ilmu itu apa, sehingga nggak salah alamat gitu. Ya. Pertama al-haddu, yaitu definisi. Ya, al-haddu itu artinya batasan. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah definisi. Kenapa? Karena definisi membatasi ya apa-apa yang masuk dalam kategori ilmu tersebut. Wal maudu'u. Ya, kemudian temanya apa? Tema dari ilmu ini apa? Tsumma samarah. Kemudian buah mempelajari ilmu itu apa? Ini udah 3. Pertama definisi, kedua tema, ketiga buah. Ya, buah dari mempelajari ilmu ini apa? Atau buah dari menguasai ilmu ini apa? Wa fadluhu. Ya, keutamaannya apa? Atau kelebihannya apa? Apa keutamaan kita mempelajari ilmu ini? Wa nisbatun. Nah, nisbahnya, hubungannya di dalam ilmu syariat itu apa? Ya. Wal wadi'u, artinya hubungannya di antara disiplin ilmu lain itu apa? Wal wadi'u, siapa orang pertama yang meletakkan
disiplin ilmu ini? Siapa pencetusnya? Walismu, kemudian nama ilmu ini apa? Walistimdadu, istimdad itu diambil sumbernya apa? Istimdad, sumber ilmu ini dari mana? Hukmus syari'i. Kemudian ya, yang ke-9 hukmus syari'. Hukum, mempelajari hukum syariat di dalam mempelajari ilmu ini apa ya? Masailu. Kemudian masalah-masalahnya. Ya, masalah-masalahnya itu 10 hal yang harus diketahui. Ya, yaitu pertama al-haddu, definisi, al-mawdu', tema, as-samarah, buah mempelajarinya, wa fadluhu, yang keempat keutamaannya, kelebihannya, wa nisbatun, nisbah, kaitannya di dalam disiplin-disiplin ilmu, kemudian al-wadi'u, pencetusnya siapa, ismu, al-ismu, nama ilmu ini apa, al-istimdad, sumber pengambilannya dari mana, kemudian yang ke-9 hukmu asy-syari', hukum agama di dalam mempelajarinya apa, wa masailu, kemudian masalah-masalah di dalam ilmu ini. Wal ba'du bil ba'd iktafa, sebagian ulama bil ba'd iktafa, cukup mengetahui sebagian dari yang 10 ini. Artinya enggak wajib 10 ini, tetapi sebagian mengetahui sebagiannya itu sudah cukup. Ya, di antara yang harus diketahui adalah definisinya apa, kemudian keutamaannya apa, ya, kemudian sumbernya apa, mungkin itu sudah cukup. Tetapi waman daral jami'a, siapa yang mengetahui keseluruhannya, haza asyarafa, maka dia memperoleh kemuliaan. Dia akan meraih kemuliaan. Ya, mulia dengan apa? Mulia dengan menguasai ilmu tersebut. Ya, sudah. Coba kita baca sekarang. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamarah. الحد والموضوع ثم الثمرة فضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع Walismu, jangan bilang wal ismu ya, itu bukan hamzah, tapi itu bukan hamzatul qata', jadi enggak dibaca. Ya, masmuka bukan ma ismuka, ya, masmuk. Jadi alifnya di situ tidak dibaca. Karena ini namanya hamzatul wasl. Ya, bukan hamzatul qata', tapi hamzatul qata' itu yang dibaca. Ya. Walismul istimdadu. Hukmus syari'i. مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا ومن درى الجميع حاز الشرفا. Bait ini harus dihafalin ya. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu al-istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al-jami'a haza asy-syarafa. Jadi intinya mabadi', prinsip dasar setiap disiplin ilmu itu pasti ada semuanya. Mau belajar ilmu fikih kah, ilmu nahwu kah, ilmu sorof, ilmu balaghah, pasti ada 10 prinsip ini ya, yaitu apa? Definisi, al-haddu wal mawdu', al-thamarah, al-fadlu, al-nisbah, al-wadi', al-ismu, al-istimdad, al-hukmu, al-masailu. Baik, kita jelaskan sekarang apa prinsip dasar, 10 prinsip dasar dari ilmu hadis ini. Awalan, haddu ilmil hadis ta'rifu atau ta'rifu ya.
batasan ilmu hadis atau definisinya itu apa. Qabla an nashra'a fi dzikri ta'rifi ilmi hadis, ya, sebelum kita menyebutkan definisi ilmu hadis, yang bagi awalan an na'lama, ya, yang bagi awalan an na'lam, kita pertama-tama harus mengetahui anna ilmu hadis nau'ani, bahwa ilmu hadis itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Ilmu hadis riwayatan, ilmu hadis secara riwayat, secara periwayatan, wa ilmu hadis dirayatan, ilmu hadis secara dirayah, ya. Ilmu hadis secara dirayah, nanti kita akan jelaskan apa itu riwayah dan apa itu dirayah, ya. Nah, itu dua cabang ilmu hadis, yaitu ilmu hadis riwayah, riwayatan, dan ilmu hadis dirayatan, ya. Apa itu ilmu hadis riwayatan? Huwa al-ilmu alladhi yu'na bima ruwiya min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang berkaitan dengan apa yang diriwayatkan berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi atau perbuatannya, wa awsafihi atau sifat-sifat, wa taqriratihi, ya, pembenaran, takrir, ya, Rasulullah membenarkan perbuatan sahabat misalnya, min haitsu riwayatuha, dari segi periwayatannya, ya, wa dhabtuha, ya, dan di dalam memberikan batasan. Dhabt atau dhabt ini menjelaskan baris-barisnya, karena salah baca, ya, salah memberikan dhabit, ya, dhabit ini dhabit dengan harokat, salah memberi harokat itu akan mempengaruhi makna, akan merubah makna, merubah artinya. Wa tahriru alfadhiha, dan penulisan lapas-lapasnya, ya. Nah, semua yang berkaitan dengan apa yang diriwayatkan, ya, berupa perbuatan, berupa ucapan Rasulullah, perbuatan beliau, sifat-sifat beliau, kemudian takrirat, ya, takrir beliau, ya, dari segi periwayatan dan dhabt setiap kalimat dan penulisan setiap lafaz-lafaznya, maka itu dinamakan ilmu hadis riwayah, ya, ilmu hadis riwayatan, ya. Misal seorang perawi mengatakan haddatsana fulan, ya, haddatsana Abdul Hamid Abdullah bin Zubair misalnya, atau haddatsana fulan an Yahya bin Sa'id an Ibrahim At-Taimi an Alqamah an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka ini ilmu hadis secara periwayatan. Kemudian memperhatikan, misalnya di situ dia mengatakan haddatsana, yang berarti bahwa orang itu benar-benar mendengar dari pula, ya. Kemudian innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya. Al-a'mal binniyat, dalam riwayat lain binniyati, dalam riwayat lain binniyat. Nah, maka memperhatikan setiap riwayat ada yang menggunakan binniyat, ya, karena menyesuaikan jamak daripada a'mal, ya. A'mal adalah jamak dari amal, a'mal, maka disesuaikan, niat juga disesuaikan dengan niat-niat, ya. Maka setiap amal tergantung pada niat-niatnya, ya. Nah, maka menyebutkan periwayatan-periwayatannya di sini dia mengatakan innamal a'mal binniyat, kemudian mengatakan innamal a'mal binniyah. Nah, semuanya itu disebutkan perbedaan-perbedaan riwayatnya, karena ini nanti akan berkaitan dengan makna, ya, makna. Ya.
Jadi pokoknya semua yang berkaitan ilmu yang berkaitan dengan periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan sebagai ilmul hadis riwayatan. Taib. Amma ilmul hadis dirayatan, ilmul hadis dirayah fahuwa al-ilmu biqawanina yudra biha ahwalus sanadi wal matni, yaitu pengetahuan tentang qawanin. Qawanin itu aturan-aturan, kaedah-kaedah, aturan-aturan atau kaedah-kaedah, yudra biha, yang dengannya diketahui ahwalus sanad, keadaan sanad, wal matan, dan matan hadis. Jadi dengan aturan-aturan ataupun kaedah-kaedah tersebut kita bisa mengetahui keadaan sanad dan matannya sekaligus. Keadaannya seperti apa? Min sihhatin, apakah sanadnya sahih, matannya sahih, wa hasanin, apakah sanadnya sahih, sanadnya hasan atau matannya juga hasan, wa dha'fin atau dhaif, wa waqfin ataukah dia mauquf. Mauquf ini artinya hadis itu diriwayatkan, matan hadis itu adalah matan sahabat ataupun hadis itu disandarkan kepada sahabat. Au qat'in, min waqfin au qat'in, nanti juga semuanya akan kita bahas. Waqfin ini artinya mauquf, maqtu' atau hadis ini adalah hadis yang maqtu', yaitu yang dinisbatkan kepada tabi'i. Wa uluwin wa nuzulin, baik itu sanadnya tinggi atau sanadnya nazil. Wa kaifiyatut tahammul, dan cara menerima riwayat. Ya, cara mendengar riwayat, cara menerima riwayat itu bagaimana? Ya, apakah dia menerima riwayat itu dengan cara mendengar langsung, atau dengan cara membaca di hadapan guru, atau guru membaca kemudian dia mendengar, atau orang lain membaca di hadapan guru dan dia ikut mendengar. Itu namanya at-tahammul, kaifiyatut tahammul, cara menerima riwayat. Ataukah mungkin dia menerima riwayat itu dengan ijazah, ya, atau dengan munawalah. Nanti akan kita jelaskan masing-masing istilah tersebut. Wal ada, al-ada itu bagaimana cara meriwayatkan. Ya, kaifiyatul ada, kaifiyatut tahammul, bagaimana cara menerima riwayat, kemudian bagaimana cara menyampaikan riwayat. Ya, serta lafaz yang digunakan di dalam meriwayatkan. Karena terkadang seseorang menyampaikan riwayat itu dia mengatakan apa? Haddatsana fulan. Ada yang mengatakan haddatsani fulan, ada yang mengatakan akhbarana fulan, ada yang mengatakan sami'tu fulan. Jadi semuanya ini nanti berkaitan dengan ilmu hadis dirayatan. Wa sifatir rijal, dan sifat dari rijal. Rijal ini yang dimaksud adalah rijalus sanad, yaitu perawi yang ada di dalam sanad. Wa ma asbaha dzalika, dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Maka ilmu yang dengannya kita mengetahui, ya, keadaan sanad dan matan, apakah sanad dan matan itu sahih, hasan, dhaif, kemudian apakah mauquf atau maqtu, apakah ali atau nazil, kemudian mengetahui cara menerima riwayat, cara menyampaikan riwayat, dan sifat daripada perawi, maka hal-hal yang berkaitan dengan itu dinamakan ilmul hadis dirayatan. Sifatul rijal itu seperti apa? Oh, fulanun thiqah, orang ini thiqah, terpercaya. Orang ini misalnya soduq. Soduq itu gelar di bawah orang yang thiqah. Kalau yang thiqah itu hadisnya sahih, kalau yang soduq itu hadisnya hasan misalnya. Wa fulanun dhaif, orang ini dhaif. Wa fulanun kadzdzab, orang ini penipu, pembohong misalnya. Nah, maka semua pengetahuan tentang sifat rijal ini nanti akan masuk dalam ilmu hadis dirayatan. Ya, kenapa? Karena dengan mengetahui keadaan perawi, kita bisa mengetahui keadaan sanad dan matan. Kita bisa mengetahui sanadnya sahih atau tidak ya dengan cara melihat kepada perawinya. Paham? Nah, wa hadza huwa mawdu'u bahthina, dan yang menjadi
tema pembahasan kita adalah ilmu hadis dirayah. Ya, jadi yang menjadi pembahasan kita di sini bukan ilmu hadis riwayatan, tetapi di sini yang menjadi pembahasan kita, tema pembahasan kita adalah ilmu hadis dirayatan. Nah, yaitu yang dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Jadi ilmu hadis dirayatan itu juga dikenal dengan ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis. Maka kalau disebut ilmu hadis itu apa? Maka yang dimaksud adalah mustalah al-hadis. Wa huwal muradu 'indal itlaq. Maka kalau disebut ilmu hadis ya tanpa ada dirayah dan riwayah, maka yang dimaksud adalah ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalahul hadis. Kama qala al-Hafidz Suyuti rahimahullahu taala fi alfiyatihi. Ya, di dalam alfiyahnya, ya, kalau alfiyah itu ada alfiyah di dalam ilmu nahwu, yaitu alfiyah Ibnu Malik, ada alfiyah di dalam ilmu hadis, ada dua, ada alfiyah al-Iraqi, ya, Imam Iraqi, dan alfiyah as-Suyuti, ya, alfiyah Imam as-Suyuti. Nah, yang alfiyah al-Iraqi itu disyarah oleh Imam As-Sakhawi, Abdurrahman As-Sakhawi, yang syarahnya yang paling terkenal dalam kitab Fathul Mughith. Nah, Alfiyah As-Suyuti disyarah oleh ulama Indonesia yang bernama Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Nah, itu salah satu-satunya syarah Alfiyah As-Suyuti adalah syarah Syekh Mahfuz Termas. Dari Termas itu di mana? Di Jawa mana itu? Di Pacitan. Pacitan itu Jawa mana tuh? Hah? Jawa Tengah ya? Saya nggak tahu, kurang tahu. Jawa Tengah atau Jawa Timur. Yang penting itu dari Jawa, ya. Nama kitabnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Manhaju Dzawin Nazar. Baik. Qala Imam As-Suyuti, ya, berkata apa di dalam alfiyahnya? Ilmul hadits dzu qawanin tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad fadzalikal mawdu' wal maqsud an yu'raf al-maqbul wal mardud. Ya, ilmul hadis dzu qawanin tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad fadzalikal mawdu' wal maqsud an yu'raf al-maqbul wal mardud. Ya, ilmul hadis, ya, dzu qawanin tuhad, ya, memiliki kaedah-kaedah, ya, yang terbatas, ya. Yudra biha, diketahui dengannya, ahwalu matnin wa sanad, keadaan matan dan sanad. Ya, matan apa? Matan hadis dan sanad hadis tentu. Fadzalikal al-mawdu' wal maqsud, ya. Itulah yang tema dan tujuan atau maksud dari ilmu hadis, yaitu apa? An yu'rafal maqbul wal mardud. Jadi tujuan dari ilmu hadis ini adalah kita mengetahui mana riwayat yang makbul, mana riwayat yang mardud, ya, riwayat yang ditolak. Ya. Jadi sekali lagi, tujuan utama dari mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui mana riwayat yang makbul, mana riwayat yang mardud. Ya, makbul ini yaitu hadis yang diterima itu ada dua, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis mardud, nah, hadis mardud ini artinya bukan ditolak atau dibuang sebenarnya. Mardud artinya perlu kepada penelitian sebelum kita mengambil hadis ini atau menolaknya. Kalau hadis dan ini adalah hadis yang dhaif, yang mardud itu adalah hadis yang dhaif. Tapi jangan salah paham, mardud itu bukan artinya ditolak dan dibuang. Nah, seperti pemahaman kawan-kawan Salafi Wahabi yang mengatakan hadis dhaif itu harus dibuang. Ya, agama ini harus dibersihkan dari hadis-hadis maudhu, itu adalah kekeliruan yang fatal. Jadi mardud di sini artinya perlu kepada tardadun nazar, artinya penelitian yang berulang-ulang untuk dapat memastikan hadis ini bisa diterima atau enggak diterima. Ya.
Dan itu biasanya yang perlu kepada penelitian ya ulang ini adalah hadis-hadis yang sanadnya dhaif. Jadi ketika kita menemukan ada hadis yang dhaif, itu langsung jangan kita buang, enggak, kita harus menelusuri dulu sanad-sanad yang lain. Karena nanti apa? Dengan menemukan sanad-sanad yang lain, itu kita bisa mengetahui hadis ini ternyata bisa diangkat derajatnya menjadi hadis yang hasan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan mabda yang pertama, yaitu apa? Al-had atau definisi. Ya, definisi. Berarti kalau kita berbicara tentang definisi ilmu hadis itu apa? Maka yang ditanya adalah ilmu hadis dirayah. Ya, boleh. Kalau dijawab nanti dijawab dengan al-ilmu bi qawanina yudra biha ahwalu as-sanad wal matan. Ya, ringkasnya seperti itu. Detailnya, rincinya min sihhatin wa hasanin wa dha'fin min sihhatin wa husnin wa dha'fin wa waqfin wa qat'in wa uluwin wa nuzulin dan seterusnya. Ya, atau kalau mau misalnya ditanya nanti dijawab dengan Alfiyah As-Suyuti, bisa juga. Ma huwa ilmul hadis? Ilmul hadis itu qawanin tuhad yu'rafu biha ahwalu matnin wa sanad, fadzalikal mawdu'u wal maqsudu an yu'rafa al maqbul wal mardudu. Ya. Baik, ini yang perlu dihafalin di sini yang mana? Ya. Ya, pertama tadi mabadi, kemudian pembagian ilmu hadis, yaitu apa? Ilmu hadis riwayatan wa ilmu hadis dirayatan. Ini ilmu hadis riwayatan ini tidak wajib dihafal, tapi sunnah dihafal. Ya, tidak wajib dihafal, sunnah dihafal. Ya, sunnah dihafal. Yang wajib dihafal sebab kaitan kita belajar sekarang itu tentang ilmu hadis adalah ilmu hadis dirayatan. Ya, ilmu hadis dirayatan. Ya, yang perlu dihafal adalah ilmu hadis dirayah apa? Al-ilmu biqawanina yudra biha ahwalus sanadi wal matni. Ini yang wajibnya sampai di sini. Ya. Al-ilmu biqawanina yudra biha ahwalus sanadi wal matni. Nah, sunnahnya dihafalin setelahnya min sihatin au dha'fin au waqfin au qat'in wa nuzulin dan seterusnya. Karena ini berkaitan dengan ahwalus sanad. Ya, rincinya. Ya, atau pilihan kedua bisa mungkin lebih mudah ya menggunakan nazam. Ilmul hadis itu qawanin tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad fadzalikal mawdu' wal maqsud an yu'rafa al maqbul wal mardud. Ya. Jadi ini yang harus dihafal berkaitan dengan ta'rif ilmu hadis. Bisa dihafal enggak? Bisa. Insyaallah kita belajar ilmu hadis sekali seminggu. Ya, sekali seminggu. Ya, jadi ada seminggu waktunya untuk bisa menghafal itu insyaallah. Nanti ketika minggu berikutnya ya nanti saya akan tanya udah hafal apa belum. Bukan cuma sekedar tanya udah hafal belum, ya, dicoba. Ya. Baik. Nah, kedua, mabda yang kedua ya, yang harus kita ketahui adalah maudhu'. Apa objek? Ya, maudhu' itu bisa objek, bisa tema, tapi lebih tepat di sini adalah objeknya. Apa objek ilmu hadis ini apa? Wa maudhu' ilmil hadis, objek kajiannya apa? Ahwalus sanad wal matan. Ya, keadaan sanad dan matan. Keadaan yang bagaimana? Dari segi apa? Min haitsus sihhatu wal hasanu wal husnu wal dha'fu wal waqfu wal qat'u. Dari segi apakah sanad itu sahih atau sanad dan matan itu sahih atau hasan atau dhaif atau mauquf atau maqtu' atau ali nuzul wa kaifiyatut tahammul dan cara menerima riwayat dan sifatur rijal wa ma asbaha dzalika. Jadi ini objek kajiannya adalah itu. Ya. Jadi intinya maudhu' ilmul hadis ahwalus sanadi wal matni. Nah, yang wajib diketahui
tentang objek ilmu hadis adalah ahwalus sanadi wal matni, itu yang wajib. Sunnahnya, ya, sunnahnya min haitsus sihhatu wal husnu wal dha'fu wal waqfu wal qat'u wan nuzulu wa kaifiyatut tahammuli wal ada'i wa sifatur rijali wa ma asbaha dzalika. Jadi inti objek kajian ilmu hadis adalah ahwalu as-sanad dan matan. Keadaan sanad itu seperti apa aja? Keadaannya terkadang dia sahih, hasan, dhaif, kemudian mauquf, ya, ali, nazil, dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, samrah, buahnya atau pentingnya belajar ilmu ini apa sih sebenarnya? Ya, kenapa kita harus belajar ilmu hadis? Wa samratu ilmil hadisi dirayatan ma'rifatul hadisi min haitsu al-qabulu war-raddu. Ya, min haitsu al-qabulu war-raddu. Nah, di sini ada yang perlu saya garis bawahi di dalam cara baca. Min haitsu, pertama itu min haitsu, haitsu di situ jar majrur, tapi dia mabni 'ala dhamm. Ya, dia selalu marfu pokoknya, min haitsu. Ya. Kemudian kata yang setelah haitsu juga itu harus marfu. Enggak boleh min haitsul qabuli, karena banyak orang yang menganggap itu sebagai mudhaf ilaih. Ya, sehingga dibaca min haitsul qabuli, enggak. Jadi min haitsu al-qabulu. Ya. Pokoknya setelah min haitsu, ya, kata yang setelahnya itu harus marfu. Ya, kenapa? Karena haitsu itu tidak diidhofahkan kepada mufrad. Ya, dia hanya diidhofahkan kepada jumlah. Maka kalau ada mufrad, kata mufrad setelah haitsu, maka harus marfu. Dibacanya min haitsu al-qabulu war-raddu. Jadi apa buah dari kita mempelajari ilmu hadis ini? Itu apa? Mengetahui hadis dari segi penerimaan atau penolakan. Hadis ini bisa diterima atau enggak gitu. Hadis ini sahih atau enggak, itu yang paling penting. Ya. Amma ahammiyatuhu, adapun pentingnya, kalau tadi buah, ya. Apa buah dari kita mempelajari ilmu hadis ini? Yaitu dengan kita mempelajari ilmu hadis, kita bisa mengetahui mana hadis yang diterima, mana hadis yang tidak diterima. Baik. Amma ahammiyatuhu fa mimma la syakka fihi anna ilmal hadisi huwa aslu jami'il ulum asy-syar'iyyah. Adapun kepentingannya, pentingnya mempelajarinya, fa mimma la syakka fi, dan tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan di dalamnya, anna ilmal hadis, bahwa ilmu hadis huwa aslu jami'il ulum, adalah asal dari segala ilmu ataupun pondasi dari segala ilmu syariat. Ya. Asal bisa dikatakan asal, bisa diterjemahin apa? Pondasi, bisa diterjemahin asas, bisa diterjemahin landasan, bisa sama aja. Ya. Jadi ilmu hadis ini termasuk pondasi ataupun asas bagi seluruh ilmu-ilmu agama.